Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berkumpul dari tim kelompok 4 kelas E pembelajaran informatika yang kemarin di Surabaya. Oke, hari ini kami akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman sesuai dengan yang sudah dibuat dari rekan-rekan satu tim. Yang akan disampaikan yaitu tentang materi, ada yang analisis data, ada yang pemrograman dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung bisa mulai dari awal. Mungkin buat Malia, monggo silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Watmalia Marlona dari SMP 1 Puger akan menyampaikan tentang sistem bilangan, yaitu berfokus pada bilangan biner untuk kelas 8 fase D. Sistem bilangan pada komputer itu ada 4. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal basisnya 10. Yang kedua sistem bilangan biner basisnya 2. Yang ketiga sistem bilangan oktal basisnya 8. Dan yang terakhir adalah heksadesimal basisnya 16. Di sini saya hanya fokus pada yang bilangan biner yang dengan basis 2. Apakah bilangan biner itu? Yang pertama yaitu bilangan biner merupakan bilangan berbasis 2. Bilangan biner hanya mengenal angka 0 dan 1. Yang ketiga yaitu tidak sama dengan bilangan desimal berbasis 10, yaitu angkanya 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Yang keempat, bilangan biner atau bisa juga disebut dengan binary digit. Untuk mengelompokkan bilangan biner selalu berjumlah 8, tidak boleh lebih. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Kok tidak bisa lanjut ya, Pak? Itu bisa. Pengubah bilangan desimal ke biner dapat dilakukan dengan membagi bilangan tersebut dengan 2 sampai bilangan tersebut habis, sehingga hasil bagi yang didapat adalah 0. Sisa pembagian dapat diurutkan dari bawah sampai ke atas. Angka-angka 1 dan 0 tersebut akan membentuk bilangan biner dari bilangan desimal tersebut. Seperti contoh di sini saya punya angka 37 desimal, berapakah binernya? Yaitu karena biner itu basisnya 2, maka setiap angka ini akan kita bagi menjadi 2 hingga habis. Yang pertama itu 37 dibagi 2 sama dengan 18, sisanya 1. 18 kita turunkan, lalu 18 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya 0. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, untuk 1 ini tidak kita turunkan lagi karena 1 ini tidak bisa dibagi 2, maka pembagian ini dinyatakan habis. Lalu hasilnya adalah 37 desimal, hasilnya binernya yaitu 100,101. Ini angka ini kita ambil dari bawah ini ke atas. Untuk contoh 2 sama seperti yang contoh tadi, tidak perlu saya jelaskan ulang. Lanjut, setelah kita tahu cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal ke biner, maka yang kedua yaitu mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan masing-masing digit dengan 2 pangkat bilangan tertentu. Bilangan yang menjadi pangkat dari 2 angka tersebut ditentukan dengan posisi digit 2. Nah, sebelum masuk kepada contoh, semuanya harus paham dulu tentang perpangkatan 2. Di sini yang diawali dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1.
perlu diingat setiap bilangan yang memiliki pangkat 0 atau yang dipangkatkan dengan 0 pasti semua hasilnya adalah 1. Jadi ini harus hafal dulu untuk anak-anak tingkatan SMP atau fase D. Contoh di sini adalah misalnya 101001 biner, berapakah desimalnya? Karena tadi kan kita dari bilangan desimal kita rubah menjadi biner, yang sekarang adalah biner kita rubah menjadi ke bilangan desimal. Yang pertama yaitu ingat perpangkatan tadi diawali dengan 2 pangkat 0. Ini diambil dari belakang, dari sini, tidak bisa dari depan tapi dari belakang, yaitu 2 pangkat 0 dikalikan 1. Nah, 1 ini diambil dari belakang, tidak di awal tapi di belakang. 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu selanjutnya 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikalikan 0 sama dengan 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 0 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikalikan 1 sama dengan 8. 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 16 kalikan 0 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikalikan 1. Nah, hasil dari perkalian ini kita jumlahkan. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8 ditambah 32 hasilnya 41. Sehingga nilai 0101001 biner desimalnya adalah 41. Nah, setelah semuanya atau kalian paham dasar-dasar atau cara perkalian dari bilangan biner ke desimal, maka ada cara yang lebih mudah lagi untuk merubah bilangan biner ke desimal. Di sini saya punya 2 contoh. 101101 desimal hasilnya adalah 42. Dari mana kok bisa dapat 45 biner? Itu dari ini, angka-angka ini. Untuk yang atas merah ini adalah hasil perkalian dari 2. Kenapa kok 2? Karena biner itu basisnya adalah 2. Yang pertama 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 4, 4 dikali 8 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 dikali 2 hasilnya 32. Nah, untuk yang 0 itu tidak perlu kita jumlahkan, kita coret saja, yang kita pakai adalah yang angka 1. Maka perkalian dari hasil perkaliannya adalah dijumlahkan menjadi 32 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1. Maka ketemulah hasilnya dari 101101 biner desimal, maka binernya adalah 42. Sama untuk contoh yang bawah pun seperti itu. Ini demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasril Ade Lutfianto. Saya dari Jember, dari kelompok 4. Nah, di sini di RTL ini saya akan menerangkan terkait berpikir secara komputasional. Di mana ya, berpikir komputasional adalah cara suatu teori ya, yang nanti kita sampaikan kepada peserta didik agar supaya peserta didik itu ya di tingkat SMP itu mampu berpikir secara keilmuan ya, keilmuan yang berdasarkan teknologi informasi. Nah, mungkin saya contohkan ya, ketika ada permasalahan di dalam kelas ataupun di luar kelas atau di luar pembelajaran, harapannya ketika sudah berpikir komputasional, solusi yang dipakai oleh peserta didik
menggunakan cara-cara atau sistem-sistem yang berhubungan dengan komputer ya, atau digitalisasi. Ya, mungkin saya contohkan ketika ada iuran ya, iuran di kelas, biasanya kan ada iuran. Nah, mungkin untuk hari ini masih menggunakan buku tulis untuk menulisnya. Nah, ini kan untuk menjumlahkannya itu juga menjadi permasalahan bagi peserta didik. Nah, ini bisa kita arahkan kemudian nanti peserta didik itu menggunakan Excel sehingga untuk menyelesaikannya ini lebih mudah. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Berpikir komputasional yang saya pahami, ya, yang saya pahami. Nah, yang kedua yang perlu saya presentasikan poin-poin atau apa namanya sistem ya, poin-poin yang berkaitan dengan sistem berpikir komputasional itu paling tidak ada 4 komponen ya. Cara untuk berpikir komputasional itu ya ada 4 komponen. Yang pertama adalah dekomposisi, membagi-bagi masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani. Nah, ini yang perlu kita pahami, kasih pemahaman kepada peserta didik. Nah, dengan adanya berpikir komputasional ini, ketika ada permasalahan, nah ini harapannya bisa membagi masalah yang besar itu menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Contohnya tadi itu, ketika mereka buku kas. Nah, ini lebih simpel lagi, yaitu diarahkan menggunakan Excel seperti itu. Nah, yang kedua, memisahkan bagian yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan masalah atau abstraksi. Nah, jadi kita juga bisa mengarahkan kemudian peserta didik untuk kiranya membagi masalah yang berat. Mungkin ini saja dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa itu berpikir komputasional? Jadi di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Artinya kita diajarkan untuk menyelesaikan sebuah sekolah akan mengadakan acara 17 Agustusan. Jadi ketika ada salah satu anak ditunjuk sebagai ketua, itu kan jika dia berpikir untuk proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam berpikir komputasional, perancangan algoritma merupakan langkah penting karena memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengatasi semua kemungkinan kasus dan dapat dilakukan secara efisien. Seperti contoh, ketika seorang anak disuruh diberi daftar belanja di supermarket, itu kan ada namanya, salah satunya contoh di daftar belanjanya ada minyak goreng, ada roti, ada micin, ada dan lain sebagainya. Di situ ibu terburu-buru ketika pagi mau seperti contoh mau menggoreng tempe. Yang diperlukan adalah minyak goreng. Jadi bagaimana cara anak ini supaya berbelanja menghemat waktu, mengefisiensi waktu? Caranya adalah yang pertama, ketika masuk supermarket yang paling dekat dengan pintu itu apa? Misalkan ada minyak goreng, jangan minyak goreng dulu. Jangan yang lain dulu. Misalkan di daftar itu ada kue atau roti. Sedangkan roti ada di belakang. Sedangkan minyak ada di depan. Jadi yang paling tepat adalah mengambil minyak dulu karena itu yang paling dekat dengan pintu masuk. Jadi seperti itu. Jadi mengambil urutan yang paling sederhana dan paling efisien seperti itu. Jadi saya kira itu tentang berpikir komputasional. Jadi ada 4 landasan yang harus dipahami oleh peserta didik. Saya kira itu yang saya mohon maaf. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan artefak komputasional.
Artefak komputasional adalah objek yang diciptakan sebagai hasil berpikir komputasional. Objek ini dapat berupa kode program, aplikasi, situs web, foto atau gambar, audio, video, presentasi, dan lain-lain. Pengembangan artefak komputasional dibantu dengan penggunaan tools pengembangan seperti Software Integrated Development Tools, IDE, aplikasi video editing, aplikasi perkantoran, 3D drawing, dan printing, dan lainnya. Salah satu tools pengembangan artefak komputasional yang dipakai dalam materi ini adalah papan sirkuit Makey dan bahasa pemrograman Scratch. Kenalan Makey. Makey adalah papan sirkuit elektronis yang ditemukan oleh Eric Rosbaum dan J. Silver. Makey sendiri adalah papan sirkuit yang dapat dihubungkan ke komputer dan dapat berfungsi seperti keyboard. Kita dapat membuat alat masukan ke komputer dari benda-benda di sekitar kita yang bersifat faktor. Jadi sebenarnya bisa apa saja ya selama dia bersifat konduktor. Contohnya bermain game menggunakan buah-buahan seperti pisang, tomat, dan apel. Untuk bermain piano dan basah untuk bermain game, dan masih banyak benda lainnya yang akan kita temukan. Bagian-bagian dari Makey sebagai papan sirkuit yang dapat menggantikan keyboard memiliki 6 lubang masukan, bukan ground, dan 6 lubang ground di bagian depan papan. Lubang bukan ground di bagian depan papan tersebut dapat digunakan untuk menggantikan tombol panah atas. Lubang tersebut dapat dihubungkan dengan klip buaya. Papan Makey memiliki 12 masukan lainnya di bagian belakang, 6 untuk tombol keyboard dan 6 untuk gerakan mouse yang dapat diakses dengan jumper atau kabel bantuan. Seperti ini bagian depan papan sirkuit Makey. Ini bagian belakang papan sirkuit Makey. Membuat alat musik sendiri. Nah, dimulai dari bagian ini, kalian tidak akan bisa melakukan apapun jika tidak memiliki papan Makey-nya. Sama seperti admin. Saya kira cukup seperti itu saja presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Saiful Anam dari SMA Negeri 2 Serono. Nah, ini saya akan menyampaikan analis data. Apa itu analis data? Di sini kita bisa menampilkan data baik berupa tulisan, gambar, ataupun video untuk proses penyajiannya nanti kepada tujuan kita. Untuk masalah ini, sebelum kita mencari sumber informasi, kita harus mencari dulu permasalahan apa yang akan kita eksplorasi nantinya kepada si yang kita narasumber nanti, sehingga mendapatkan data yang lebih relevan pada pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber, jadi bukan hanya satu. Nanti biar data itu bervariasi dan semua orang bisa menelaah data tersebut, biar nanti terdapat sumber-sumber yang dipercaya. Dan data itu bersifat terstruktur seperti database dan atau tidak terstruktur seperti teks dari media sosial yang bisa berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Untuk eksplorasi data di tahap ini, analis data akan menjelajahi data untuk memahami pola tren. Di sini nanti bisa dimanfaatkan oleh produsen atau penjual yang sedang viral. Jadi dia hanya membuat produk, bahan, atau sesuatu yang viral nanti biar bisa diperjualbelikan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penghasilan penjual karena mengikuti tren yang sedang viral. Kita contoh statistik data Indonesia dan Argentina. Di sini kita mempunyai data. Data ini fungsinya apa? Fungsi data ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu tim atau tim. Apa kelemahan kita? Apa nanti apa yang menjadi ciri khas kita dan keuntungan kita. Jadi kita dengan analis data ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di selanjutnya maksud saya. Dalam transformasi data, kadang sisi data itu perlu dirubah dan ada perubahan dalam setiap masa atau waktu. Kita mengambil contoh penggunaan
internet. Pada tahun 2016 mungkin antara handphone dan komputer sedikit berimbang, tapi kalau untuk 2023 saat ini mungkin komputer hanya 20% dan mobile bisa mencapai 80%. Karena apa, kita bekerja sudah bisa menggunakan HP dimanapun, kita sudah bisa menggantikan komputer, kerjaan kantor ataupun apa, melihat video, semuanya bisa melalui genggaman dan kita bisa kerjakan di mana saja. Yang dimana orang-orang untuk komputer sudah bisa ditinggalkan. Oke, mode analis. Di tahap ini, analis data akan memilih metode analis yang sesuai untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada dengan kita terus berkomunikasi dengan narasumber dan tim ahli. Untuk hasil, kita akan mempresentasikan di depan, contoh kita di depan guru atau siswa, nanti kita melibatkan data tersebut. Untuk pelaporannya kita bisa menggunakan grafik atau berupa gambar yang dapat dimengerti oleh semua orang. Ya, pengambil putusan kita hanya sesuai dengan apa yang akan kita tuju nanti. Oke. Mohon balik, gimana data itu akan dilanjutkan terus atau berhenti di situ? Mungkin hanya narasumber dan tim ahli yang bisa menjawab seperti itu. Apa digunakan, apa terus dievaluasi terus. Saya mencontohkan kepada anak tulisan atau angka yang di bawah berbentuk data, berbentuk tabel atau grafik atau gambar. Yang gambar karena lebih mudah menjawab. Contoh nilai minimal, nilai paling tinggi di bulan apa, pasti milih yang tabel. Ini juga kemarin tak suruh membuat survei, kita membuat survei seperti di bandara, penumpang. Dari data survei perbandingan di bulan-bulan tersebut, akan di situasi entah itu liburan, atau masa libur panjang, atau hari sibuk, pasti ada penurunan dan peningkatan jumlah penumpang. Dan untuk kasus terakhir, kita membuat kemarin survei sampah di sekolah, di mana ada sampah kertas, sampah tusuk kue, sampah plastik, dan makanan lain dan lain-lain. Di situ kita membuat survei, kita ke lapangan langsung, kita data sebagai tulisan. Nanti survei tersebut orang bisa memahami apa seperti ini. Dengan saya seperti itu, mungkin ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya selesai ya. Ya, sampai tutup Mas. Oke, siap rekam dulu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk tim dari kelompok 4 kelas E dari tim pelatihan BPGB Jawa Timur. Dari saat ini kita sudah melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita. Semoga menjadi sukses untuk kedepannya lagi. Amin. Dari kami, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya berarti hari ini ya. Ya. Sehat semua. Ya, makasih semuanya. Jangan gini, nanti ke Anies jangan gini.